Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa rician rebab adalah salah satu rician di dalam seperangkat gamelan yang paling ringkih. Oleh sebab itu membutuhkan yang namanya kotak. Ya, ini berguna untuk menyelamatkan rebab dari benturan atau gangguan hama. Karena bisa jadi ketika terjadi benturan, maka bagian-bagian rebab yang sangat ringkih seperti ini bisa patah. Atau mungkin bagian tebokan ini terkena hama sehingga banyak terjadi lubang. Atau mungkin juga dimakan tikus, sehingga perlu untuk mengadakan kotak ini supaya aman dari benturan ataupun dari hama. Untuk kotak seperti ini sebetulnya tidak mahal kalau dibandingkan dengan manfaatnya. Kira-kira harganya hanya 100.000. Selain yang terbuat dari kayu, ada juga kotak rebab yang terbuat dari material seperti ini. Jadi di luarnya kain, kemudian di dalamnya terbuat dari spons. Ya, untuk itu mari kita segera unboxing rician rebab ini, kira-kira seperti apa di dalamnya. Ya. Mari kita buka. Ini adalah rician rebab di dalam kotak yang dibuat secara khusus untuk menyelamatkan dari benturan. Ini sangat aman sekali, ya. Materialnya keras, ya. Kemudian bagian luarannya di sini, ya. Ini sangat halus, jadi sangat aman sekali untuk rician rebab, ya. Kita buka. Ini adalah bagian rebab yang berada di dalamnya, seperti ini. Ya. Kemudian bagian lainnya ada di dalamnya. Kita pasangkan satu persatu, ya. Nanti akan saya jelaskan nama bagian rebab. Kita pasangkan dulu. Ya. Ini bentuk rebabnya. Seperti ini, ya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan masing-masing bagian dari rician rebab. Jadi rebab ini tidak dibuat dari kayu yang utuh dari atas sampai ke bawah, tetapi ini sifatnya adalah knockdown, sehingga bisa dilepas dan dipasangkan tanpa menggunakan lem atau menggunakan bahan lainnya. Jadi yang paling atas, ini yang paling atas, ini ya, kita sebut dengan istilah menur. Ya, ini menur. Ya, mengapa disebut menur? Karena bentuknya menyerupai bunga menur, sehingga ini kita sebut sebagai menur. Ya. Selanjutnya di bagian ini, ya, ini namanya irah-irahan. Ya, ini irah-irahan. Jadi kalau ini saya lepas, saya lepas dulu. Ya, sini. Ya. Ini namanya irah-irahan. Di sini terdapat 2 lubang di atas, ya. Jadi ada lubang di sini di atas dan di bawah untuk memasukkan ini yang kita gunakan untuk menyetem. Jadi sekali lagi ini namanya irah-irahan. Seperti kalau penari, ya, itu menggunakan irah-irahan atau bagian mahkotanya. Selanjutnya ini tadi yang saya lepas dari sini, ini
ya, ada satu bentuk seperti ini. Ya, ini mempunyai bagian sendiri-sendiri. Yang pertama, secara utuh ini namanya tanganan. Ya, tanganan. Jadi sebetulnya bentuk rebab itu dipengaruhi oleh bentuk fisik dari manusia, penggambarannya. Ya, makanya ada kepala, ya, ada mahkota, ada tangannya, ada badannya. Ya, dan ini adalah tangannya yang kita sebut tanganan, ya, tanganan atau mangol. Mangol, ya. Untuk mangol ini terdiri dari beberapa bagian. Secara utuh namanya tanganan. Tapi di ujungnya ini yang kecil, ya, ornamen ini kita sebut meladen, ya, meladen, ya, dari kata melati, ya, atau melati dalam bahasa Indonesia, ya, melati, ya, atau melati dalam bahasa Jawa ini, sehingga kita sebut meladen karena bentuknya seperti bunga, kuncup bunga melati. Selanjutnya di sini ini kita sebut sebagai piringan, ya, karena bentuknya seperti piringan, atau kita sebut, ya, dalam istilah rebab ini adalah kupingan, ya, karena menyerupai kuping, ya. Jadi gambarnya adalah sebagai kupingan, ya, bentuknya seperti piringan. Nah, mangol ini ada yang bentuknya utuh seperti ini, tetapi ada yang dipotong seperti ini, ya, dijadikan dua. Maaf, nah seperti ini, dengan ujung besi, ya, dan lubang di sini untuk menyatukan. Nah, ini dipotong dengan tujuan supaya ketika rebab ini dimasukkan tidak harus melepas tanganannya, ya. Jadi dengan ukuran ini rebab bisa masuk sekaligus dengan separuh bagian tanganannya, sehingga tidak rusak karena terbentur atau tidak memerlukan kotak yang terlalu besar, ya. Baik, selanjutnya bagian ini kita sebut sebagai watangan. Nah, ini bisa kita lepas seperti ini. Ini kita sebut watangan. Jadi ini adalah badan rebab, ya. Di watangan ini, ya, ini terdapat dua lubang di sini untuk memasukkan dawai atau kawat. Ini kita sebut irung-irungan atau irungan, ya, seperti hidung. Jadi hidung berlubang dua, ini juga berlubang dua, sehingga ini kita sebut dengan istilah irungan, ya. Kemudian selanjutnya di bagian bawah dari watangan tadi ada satu bentuk seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai popor atas. Ya, ini berlubang. Ya. Ini popor atas. Ya. Kalau ada popor atas, berarti ada popor bawah. Ya. Terus kemudian mana popor bawahnya? Ada di sini. Ada di sini. Ya, ini bisa dilepas. Ya. Jadi ini adalah popor bawah atau popor ngisor. Yang tadi popor dhuwur, ini popor ngisor. Ya. Terus kemudian di sini ada satu bentuk bagian yang kecil, ya, ini, ya, ini untuk mengaitkan kawatnya atau dawainya. Ini kita sebut cakilan, ya. Ya, alasannya kenapa ini disebut cakilan, karena mungkin ini menyerupai gigi atau taring dari buto cakil yang agak keluar begini kan. Nah, ini kemudian kita sebut dengan istilah cakilan. Selanjutnya paling bawah ini adalah sikilan atau bagian kaki. Nah, seperti ini, sikilan. Nah, untuk selanjutnya, untuk menyatukan antara popor dhuwur dan popor ngisor,
di sini ada besi. Atau kalau tidak besi, bisa juga ini terbuat dari bambu. Ya. Ini yang kita sebut dengan istilah deder. Ya, deder bisa dari besi, ya, atau dari kayu, atau dari bambu. Nah.